Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Khotimah rahimakumullah. Allah izinkan kembali saya bisa bersilaturahim dengan jamaah subuh Masjid Baitur Rahim ini setelah 4 tahun mungkin Covid ya, terakhir sempat dibawa ya saat masa-masa agak longgar, dan alhamdulillah bisa kembali bersilaturahim di kajian subuh ya, walaupun dulu hari Ahad, sekarang hari Sabtu, tapi yang tidak hilang tradisi sarapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara prinsip manusia itu adalah makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang sudah dimuliakan. Kalau dimuliakan kan berarti ada hal-hal yang memang unsur-unsur kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya. Itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Surat ke-17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam, yaitu manusia. Allah tidak menyebutkan al-insan di situ, atau an-nas, tetapi bani Adam, sehingga mengingatkan kepada kita bahwa kita itu ada asal usulnya. Kita itu punya nasab. Jadi disebutkan langsung asal usul kita dari keturunan Adam. Adamlah sebagai cikal bakal manusia itu ada. Ini juga membantah tentunya teori-teori evolusi ya, terhadap manusia. Maka Allah tegaskan di sini, kami telah muliakan keturunan Adam. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia itu bisa hidup, bisa bertahan hidup baik di darat maupun di lautan. Bisa berpindah dari darat ke lautan, bahkan sekarang bisa kita melalui udara. Warzaqnahum minat thayyibat. Manusia itu diberi rizki yang baik-baik. Nah, prinsip rizki, wabil khusus makanan, minuman dalam Islam, dalam Al-Quran itu kan 3 prinsipnya. 1 halalan, thayyiban, adamul israf, tidak berlebih-lebihan. Kan dalam Al-Quran itu kulu washrabu wala tusrifu. Halal ini dua,
halal cara mendapatkannya. Halal zat yang jelas secara zat dia memang halal. Ya, makanan misalkan seperti daging ayam, kambing dan itu halal secara zat. Ya. Tapi itu bisa menjadi haram kalau kita mendapatkannya dengan cara mencuri misalnya. Ayam itu ya halal secara zat, tapi ketika kita dapatkan lewat hasil mencuri, maka dia jadi haram. Nah, caranya yang membuat ayam itu menjadi haram, ya. Atau makanan yang lain misalkan, bukan hewan ya, yang memang sudah diolah, tahu, tempe dan lain sebagainya, misal kalau makan halal secara zat, tapi kalau kita dapatkan juga dengan cara mencuri maka jadi haram. Ada yang kedua, Ustaz, sekarang caranya sudah halal, ya, tapi zatnya haram, ya haram juga. Ya, Bapak punya uang sendiri, beli sendiri, ya, tapi kalau zatnya haram, dia tetap haram. Jadi daging babi tidak lantas menjadi halal karena Bapak beli pakai uang sendiri, bukan hasil mencuri. Ya, sudah gitu Ustaz, saya sembelih babinya mengucapkan bismillah, tetap saja haram. Apalagi babi itu nggak ada lehernya gitu. Ya, apa yang mau disembelih? Jadi zatnya haram walaupun caranya halal, ya tetap saja haram. Maka harus memenuhi dua syarat itu, halal zatnya, halal cara. Makanya terkait harta itu kan Allah nanyanya dua, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ya. Lalu yang kedua, thayyib. Thayyib itu ya baik lah begitu ya. Dan thayyib ini situasional Pak. Bisa jadi dia thayyib bagi Bapak, tidak thayyib bagi saya. Situasional, maksudnya contoh seperti udang apa tuh yang kecil-kecil rebon ya. Nah, itu thayyib mungkin bagi Bapak, saya enggak, alergi. Nah, itu misalnya, itu kan thayyib ya. Bagi Bapak thayyib, bagi saya tidak. Tapi kalau udang yang lobster yang besar saya cocok. Ya, jadi yang murah alergi. Ya. Kepiting misalkan kan halal. Tidak semua orang kemudian bisa makan. Bagi yang darah tinggi itu tidak thayyib. Jadi thayyib ini lihat dari situ konteks situasional. Thayyib bagi Bapak tidak mungkin tidak thayyib bagi yang lain. Ya, ada yang suka daging kambing, ada yang nggak suka. Kenapa? Halal, kita tidak ragukan kehalalannya, cuman nggak boleh saat saya makan. Tidak thayyib bagi saya, tidak baik. Ya, syukur-syukur ya halal ya thayyib gitu. Ya, bagi sebagian kita masih makan yang lain halal dan thayyiban. Ya, tapi ada masanya nanti Bapak sudah tidak thayyib lagi, itu makanan bagi Bapak gitu. Ya. Nah, itu konteksnya. Baru ada mulisrof, sudah halal thayyib tapi berlebih-lebihan, itu pun tidak boleh dalam Islam. Karena sesuatu yang boleh saja, yang mubah, kalau berlebih-lebihan itu jadi tidak bagus. Ya, apapun sesuatu itu yang berlebih-lebihan itu nggak bagus. Jangankan dalam perkara duniawi, dalam perkara akhirat saja, ketika dia berlebih-lebihan, kan nggak bagus. 3 orang sahabat yang datang ke Nabi kemudian mengatakan, saya tidak akan tidur semalaman, saya sholat terus. Kan bagus ibadahnya. Tapi ada israf di situ, atau ada gulu, ada bentuk berlebih-lebihan dan tidak menunaikan hak yang lain. Yang satunya lagi, saya tidak akan berbuka, saya akan saum terus. Kan bagus saumnya itu. Tapi kalau konteksnya begitu, jadi israf. Saya tidak akan menikah selamanya karena menikah mengganggu konsentrasi ibadah saya. Padahal menikah dalam
Islam? Ibadah. Lalu kata Nabi, inilah atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini orang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Wa ana usolli wa arqud. Aku sholat, aku juga tidur malam itu. Jadi Nabi bukan gak tidur semalaman dan terus sholat. Wa ana usolli wa arqud. Aku itu sholat, tapi aku tidur juga. Wa ana asumu wa uftir. Aku sahur, aku berbuka juga. Wa ana tazawwaj, dan aku juga menikah. Ada 3 orang sahabat itu tidak diragukan ingin kemudian dalam posisi ibadah yang puncak begitu ya. Tapi ternyata karena konsepnya tidak insaf, tidak proporsional atau berlebih-lebihan, maka jadi tidak bagus. Demikian juga perkara-perkara dunia yang mubah, makan misalnya kan halal, thayyib yang dimakannya, tapi bapak itu berlebih-lebihan, nggak bagus. Ya, apapun yang kemudian itu baik perkara dunia maupun akhirat, kalau israf berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Kan yang diperintah Allah proporsional sesuai dengan kebutuhan. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami beri manusia keistimewaan, beberapa kelebihan dibanding makhluknya yang lain. Nah, apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia itu? Sebelum kita menjaganya, kita harus mengetahui aspek kemuliaan diri kita, unsur-unsur yang menjadikan manusia itu mulia. Yang pertama, manusia itu berpengetahuan, akal. Itu aspek kemuliaan manusia pertama. Dengan akal manusia bisa keluar dari kekurangannya, dari keterbatasannya. Contohnya, manusia bisa terbang nggak? Kita bisa terbang? Enggak, karena nggak punya sayap. Tapi Allah berikan akal kepada manusia, manusia bisa bikin pesawat, bisa terbang ya. Itu kan buah dari akal manusia. Bahkan manusia bisa terbang itu 19 sampai 20 jam non-stop. Ada penerbangan misalnya dari Jakarta ke New York, itu hampir dia 20 jam kurang lebih, itu ada yang non-stop. Saya rasa burung kayaknya nggak bisa terbang selama itu. Ini akal manusia bisa mengurangi keterbatasannya. Keterbatasan kita itu ditutupi, di cover oleh akal yang Allah berikan. Atau kita dari sini ke Jeddah saja, Pak. 9 jam 50 menit atau setara 10 jam misalkan, atau 9 jam, itu non-stop. Dengan akal manusia, tadinya manusia memang gak bisa terbang karena gak punya sayap, tapi dengan akal manusia bisa bikin pesawat. Ya, manusia tidak bisa menyelam, Pak, karena gak punya insan. Allah berikan akal kepada manusia, bisa bikin alat-alat menyelam, alat diving, bisa menyelamkan. Bahkan kurang, itu masih kurang, manusia bikin kapal selam. Lebih banyak lagi orang yang bisa masuk dan menyelamnya tanpa basah. Itu kan akal manusia, kapal selam. Bahkan saking hebatnya akal manusia, kapal selam juga bisa dimakan gitu. Indonesia. Ya. Jadi dengan akal manusia itu, keterbatasan manusia itu bisa ditutupi. Ini buah dari akal manusia. Kalau dulu Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi SAW, kalau muadzan harus apa? Naik ke atas bukit Jabal Qubays, yang sekarang itu jadi hotel jadi istana raja. Ya, kalau raja haji itu di situ, Pak. Kalau kita madep ini masih larang sebelah kanannya itu tempat Bilal azan. Belum ada ini, sehingga beliau harus naik ke tempat yang lebih tinggi supaya suaranya lebih terdengar. Di sekitaran Ka'bah itu Bilal naik ke atas Jabal Qubays, azan terdengar. Tapi dengan akal manusia, sekarang muazzinnya naik nggak ke menara? Kebayang nggak kalau muazzin tiap hari, tiap mau azan naik dulu ke atas, ya, atap ataupun di genteng
naik dulu ke Jabal Qubais kayak Bilal gitu. Ini naik ke atas menara. Tidak, cukup dari bawah. Kalau tanpa ini saya mungkin harus lebih kencang ngobrolnya atau teriaknya. Tapi dengan adanya ini, jangankan yang di dalam, yang di luar pun bisa kedengaran. Ya, dengan akal manusia, dengan live streaming gitu Pak, ataupun dengan di-upload lagi ke YouTube, orang yang tidak bisa hadir di sini pun bisa melihat, bisa menyaksikan. Kalau dulu Pak, kita kalau mau ngerti itu kajian itu ya harus hadir ke tempat kajiannya. Nggak bisa mengandalkan, belum ada teknologi seperti sekarang. Kalau dulu ya memang kalau mau ngaji, kajian dia harus hadir. Sekarang kalau ada yang khusus nanti tidak bisa, masih bisa tetap melihat. Kalau itu live streaming, masih langsung live dia bisa lihat. Kalau ada rekamannya, nanti kalau sudah diupload dia bisa lihat lagi. Walaupun tentu pahalanya mungkin beda ya Bapak Ibu yang datang ke sini dengan yang di rumah. Ibu-ibu datang ke sini kan nggak mungkin pakai daster ya. Tapi kan yang di rumah ini bisa aja ada ibu-ibu yang sambil menyaksikan live streaming ini sambil pakai daster, ya, sambil tiduran, HP-nya dia dipegang, ya. Yang bapak-bapaknya juga mungkin masih sambil tiduran aja. Bapak kan nggak mungkin datang ke sini pakai kaos singlet aja. Maka dengan akal manusia itu bisa mengatasi keterbatasan. Ini kan sisi kemuliaan manusia. Bahkan dengan akal juga syariat ditetapkan. Kan semua syariat itu syaratnya berakal. Ya kan? Syarat pertama muslim, syarat yang kedua balik akal gitu. Ya, dia belum bisa atau belum terkena taklif kalau memang belum sempurna kan? Ya. Contoh orang yang mengalami demensia, faktor usia yang sudah sepuh misalkan ya 90 gitu misalkan, atau ada yang sampai dia mengalami demensia atau disorientasi dalam ibadah. Ya, saya punya kawan yang orang tuanya ibunya itu sudah sangat tua ya, lanjut usia. Dia hafal bacaan sholat, ibunya masih hafal bacaan sholat, tapi sudah mengalami disorientasi. Artinya bacaan sholatnya sudah salah menempatkan. Begitu habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, dia bacanya malah tahiyat. Begitu tahiyat baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Pertanyaannya, sholatnya sah? Sholatnya sah? Ya, sah ya kalau begitu. Jangan bilang nggak sah, karena kalau tidak sah berarti harus diulangkan begitu terus. Pada prinsipnya ibu ini sudah tidak terkena kewajiban karena zawalul akli, akalnya itu sudah. Ya, ini yang masih ingat sholat loh, apalagi yang sudah nggak tahu waktu sholat. Ya, ya. Jadi kalau ada misalnya kita ngurus orang tua, tiba-tiba mau apa? Mau sholat zuhur baru jam 9 pagi. Mau sholat zuhur aja dihalangin, kamu dosa. Gak usah dibarahin, itu sudah tidak terkena kewajiban, biarkan saja. Kita mau marahin, mau paksa juga kan? Ya memang sudah gitu. Ya. Bahkan teman saya di Bandung, ibunya itu masih kuat saum, ibu saya. Tapi tiap azan, kalau Ramadan di saum, tiap azan kita kolok. Gimana itu Pak? Azan zuhur kolok emak mana? Azan asar kolok emak. Gimana Ustaz? Ya kasih aja koloknya. Terus saum ibu saya gimana? Anda bayarkan fidyah, selesai. Sudah
sudah dia disorientasi. Ini akal ini luar biasa fungsinya. Karena itu syariat saja ditetapkan atau tidak, lihatlah orang ODGJ, orang gila yang terganggu akal, apa terkena kewajiban? Jangan ingetin orang gila sholat. Dia jangankan sholat nutup auratnya aja sudah nggak peduli. Ini orang gila diajak sholat, orang waras diajak sholat. Ya. Jadi akal ini menjadi syarat ibadah itu diterapkan syariat ini. Maka mulianya manusia di situ. Dengan akal bisa menutupi keterbatasan, ya. Dengan akal juga ibadah ditetapkan. Ya. Itu kan disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31-32. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Berpengetahuan nih Adam. Kenapa Allah ajarkan al-asma? Para ulama tafsir menyebutkan al-asma di situ adalah al-ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Diajarkan oleh Allah. Kullaha, semuanya. Tsumma 'aradahum, kata Allah. Coba kamu tampakkan kepada para malaikat ini. Ya. Alal malaik. Faqala, dan sampaikan hai Adam kepada malaikat, ambiuni, beritakan kepadaku, beritahu aku bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Dengan ilmu yang tadi Allah sudah ajarkan kepadaku, kepada Adam maksudnya, in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, jika kalian adalah makhluk yang memang benar. Apa jawaban malaikat, para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya Allah, maksudnya Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kan ayat itu setelahnya adalah perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam bukan sujud lil ibadah, tapi takriman, memuliakan Adam. Ternyata Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam yang para malaikat nggak tahu. Akal itu. Bahkan bukti mulianya manusia, ya, bangsa jin nabinya ke siapa Pak? Bangsa jin nabinya ke siapa? Nabi Muhammad. Kitab sucinya ke siapa, kemana? Ke Al-Quran. Surah Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata bangsa jin kan gitu, ketika Nabi membaca Al-Quran itu, bangsa jin mendengar, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, fa'amanna bihi, maka kami mengimaninya. Jadi jin saja nabinya ke manusia, kitab sucinya ke Al-Quran, bentuknya kemuliaan manusia. Kalau tadi malaikat saja sujud, diperintahkan oleh Allah mengakui kemuliaan Adam dan keturunannya nanti, jin itu kepada manusia juga kiblat. Ya, itulah kemuliaan manusia. Yang pertama adalah akal. Yang kedua, manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Pilihan itu di manusia. Jin tidak ada pilihan, satu aja dia orientasi hidupnya. Ya, iblis maksudnya di sini, ya manusia. Malaikat tidak punya pilihan, satu saja dia orientasinya, taat. Tapi manusia diberikan potensi memilih, mau pilih taat atau maksiat. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, di situ disebutkan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang milih beriman silakan, yang memilih kufur silakan. Ya. Di surah Al-Insan juga disebutkan manusia itu imma syakira wa imma kafura. Manusia ada yang bersyukur, ada yang kufur. Pilihannya kembali kepada kita. Ya. Pilihan. Bapak datang ke sini, pilihan.
Ibu datang ke sini bagian dari pilihan Bapak Ibu, memilih untuk ke sini. Karena masjid kan bukan cuma satu di dekat rumah Bapak Ibu, mungkin saja ada masjid juga, tapi memilih itu pilihan, ya, itu pilihan. Dan tidak ada yang memaksakan, sehingga tidak boleh kita menyalahkan orang lain, karena bisa saja itu terikat semua dengan pilihan kita. Itu pilihan kita, jadi jangan kita menyalahkan orang. Ya, suami ibu belum soleh, jangan salahkan siapapun, kan itu pilihan ibu. Istri bapak belum soleh, jangan salahkan juga siapapun, karena itu pilihan bapak. Ya. Jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Maka di dalam Al-Quran kata Allah, silakan yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Allah sudah mau menunjukkan tanda-tandanya, pilihannya ke kita. Apa Allah memaksakan? Tidak. Ya. Dia memilih, Allah ada kemudian takdir untuk, kalau dia memilih keimanan, maka disitulah ada takdir hidayahnya. Kalau dia memilih kekufuran, ya disitu juga dia pilih takdir. Ya, itulah pilihan. Jadi jangan salahkan orang lain. Ibu beli jilbab, ya, di satu toko jilbab, oh bagus jilbabnya. Tapi begitu ibu ke rumah, ibu cobain, kok beda, kata ibu. Kok tadi lihat yang pakai jilbab itu modelnya di toko itu bagus, begitu ibu pakai kok nggak bagus. Ibu jangan salahin toko jilbab dan jilbabnya. Mungkin beda body, ibu. Ya, itu bagus, misalkan yang modelnya pas dipakai ibu mungkin nggak bagus karena memang beda bentuk fisiknya. Padahal jilbabnya itu juga. Jadi jangan salahkan. Ya, ada yang suka menyalahkan makanan misalkan. Ya, kok gemuk terus? Iya nih, aku makan yang ini terus. Kenapa harus salahin jenis makanannya? Ya, ini yang gara-gara kacang panjang aku asam uratnya. Itu kacang panjang disalahin terus, lama-lama bisa pendek kan? Kan pilihan kita mau makan itu kan. Kita yang memilih itu. Kalau terjadi itu jangan salahkan makanannya. Maka Nabi kan melarang kita untuk mencaci makanan. Kalau memang tidak suka, sudah tinggalkan tanpa harus mencaci. Kita kan gitu, kok badan kamu nambah gemuk ini? Iya nih gara-gara makanan ini, nyari makanan. Padahal itu pilihan kita kan. Maka dalam beragama pun pilihan kita diberikan kebebasan ini. Ya. Sehingga jangan menyalahkan siapa. Pertanggungjawabannya masing-masing masalahnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia diberikan fisik yang terbaik. Bentuk fisik manusia fi ahsani taqwim. Ya, surat At-Tin surat 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh manusia itu telah kami ciptakan, kata Allah, dengan sebaik-baik bentuk. Andaikan kita diperlihatkan, diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat bentuk asli iblis jin, pasti kita bersyukur pada jadi manusia. Ya, dengan fisik kita inilah kesempurnaan. Kita bisa lihat alis, Pak. Ya, alis ini kan sensor ini. Sensor kalau ada air ya, keringat gitu ya, mengucur ke bawah, tidak lewat sebelum masuk ke mata, dia disensor oleh alis. Sehingga refleks tangan kita kemudian kelap air, maka mata kita aman. Ini sensor. Talang air lah kalau di rumah. Ini malah ada perempuan yang cukur habis ini apa? Alisnya. Ya. Akhirnya air itu kan nggak ada sensor, bisa masuk ke mata. Dicukur alis. Diganti pakai spidos, tomen, yang permanen. Ya.
Nah, ini tuh sensor juga Pak, sehingga kalau ada debu apa ini refleks dia menutupi dan melindungi mata. Apalagi kalau kita lihat penciptaan unta, matanya itu, bulu unta itu, bulu mata unta itu ada berapa lapisannya, sehingga unta bisa terus berjalan di gurun pasir walaupun sedang badai pasir tanpa kekhawatiran masuk debu itu ke matanya. Ini bulu matanya ya sudah sangat sempurna ini Allah ciptakan. Malah ditambah dengan anti badai, ada bulu mata anti badai. Jadi kalau ada badai, badannya yang terbawa badai, bulu matanya yang tegak berdiri. Enggak bisa. Hidung kita dibuat lubangnya oleh Allah ke bawah, itu kan sesempurna bentuk. Gimana kalau dibuat hidung itu lubangnya ke atas? Kalau hujan itu yang paling bingung Pak. Repot kita kalau hujan. Untuk bibir Allah buat seperti ini, bentuk yang sempurna. Ya, ini ada yang sengaja bikin bibirnya jadi doer gitu. Karena katanya bibir yang sensual itu ya bukan yang tipis tapi yang bengkak gitu. Nah ini ada suntik lah macam-macam kan. Padahal nggak usah gitu, kalau mau bengkak cari aja lebah gitu kan. 2-3 hari juga sensual gitu. Ya. Tapi kalau gimana Ustaz? Makanya oleh Allah dilarang merubah ciptaan Allah. Ya. Tapi kalau memperbaiki ke fungsi asal boleh. Contoh, ada yang lahir bibirnya sumbing, diperbaiki menjadi fungsi normal, fungsi asal, itu bukan merubah ciptaan Allah. Ini sudah tentu sempurna di otak hati. Percaya sama saya Pak, orang yang suka operasi plastik mubah-mubah itu enggak cukup sekali Pak. Dia rubah hidungnya lebih mancung, begitu lihat kayaknya pipinya kurang tirus, dia buat lagi, kayaknya dagunya kurang lancip, terus seperti itu Pak. Enggak akan ada habis, enggak sekali. Ya, dibuat matanya lebih ini, dibuat harus macam-macam. Ya, padahal ini sesempurna itu kalau diberikan tadi pas lahir kemudian ada kekurangan bawaan lahir yang bisa diperbaiki, yang memang kembali ke fungsi normal, silakan. Itu bahkan dianjurkan kayak tadi bibir sumbing. Ya. Anak saya yang keempat waktu lahir COVID itu lahir dalam keadaan istimewa, ya, sindrom istimewa. Jadi pertumbuhan wajahnya itu tidak sempurna, yang diserang sebelah kanan. Nama sindrom itu golden heart namanya. Jadi sebelah kanan matanya tidak ada, bola matanya tidak ada, yang kiri ada, ya, cuma ada tumor sedikit tapi tidak ganas. Kemudian lubang hidung kanannya juga nggak ada, jadi lubang hidungnya cuma kiri. Lalu langit-langit mulutnya terbuka, tapi bibirnya sempurna. Begitu sudah kita bawa ke dokter-dokter semua, sampai berapa dokter itu, ada dokter bedah plastik, ada dokter THT-nya, macam-macam kepala. Wah ini Pak harus dilakukan banyak sekali tindakan. Nanti umur 2 tahun atau 3 tahun kita bikin kita tutup lubang langit-langit mulutnya. Nanti setelah itu kita rekayasa untuk pasang bola mata palsu supaya rahangnya tumbuh. Karena tidak ada yang ditopang, jadi rahangnya agak begini ke dalam. Nanti kita buat rekayasa untuk membuat lubang hidung yang kanan. Itu kan panjang Pak. Nah itu bukan merubah ciptaan Allah, mengembalikan ke fungsi normal. Ya, walaupun nggak sampai usianya hanya 2 tahun 9 bulan. Tapi itu bagian dari ikhtiar, ya. Dan bukan merubah ciptaan. Ini kalau sudah ibu fisik sudah sempurna, lalu kemudian di otak hati lagi. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Karena fisik kita itu sudah sangat baik. Lalu yang keempat, menjadi khalifah. Khalifah di sini tidak harus dimaknai pemimpin atau pemimpin politik gitu ya. Diberi kewenangan kita mengelola diri dan bumi ini, itulah khalifah pada prinsipnya. Al-Baqarah ayat 30 itu ya.
minimal kita khalifah untuk diri kita, Pak. Minimal kita khalifah untuk diri kita. Ya, seperti kita menjaga kesehatan, pola makan, ya. Saya pernah lihat di mall ada ibu-ibu umur 60 atau 65 tahun itu minum boba. Itu tahu ya boba ya? Itu kayaknya nggak nafas gitu disuruh. Padahal mungkin anak kita usia masih 20 tahun masih boleh lah. Itu pun nggak boleh sering-sering banget. Karena disinilah khalifah kita menjaga kesehatan. Umur 65, 70 masih minuman yang kekinian begitu. Nah ini kan secara kesehatan dia tidak menjaga. Ya, makanya musibah dalam Quran itu ada dua, Pak. Ada musibah yang terjadi murni karena kehendak Allah. Itu surah Al-Hadid ayat 20. Ada musibah yang terjadi karena ulah tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 40. Musibah yang terjadi yang murni karena Allah. Contoh gempa misalnya. Siapa yang bisa memprediksi gempa terjadinya hari apa, tanggal berapa, jamnya, menit, detik? Siapa yang bisa? Nggak bisa. BMKG itu nggak bisa memprediksi gempa. Yang BMKG lakukan pemetaan. Ini loh ya lokasi-lokasi yang rawan gempa, terindikasi rawan gempa. Kenapa, Pak? Kita Allah takdirkan bumi Indonesia ini terletak di bawahnya itu lempengan dan patahan-patahan bumi. Maka dari situ dengan akal manusia itu berikhtiar. Dari ujung Aceh terus di selatan Sumatera sampai selatan Jawa itu patahan bumi, Pak. Dipetakan oleh BMKG, ya lokasi-lokasi ini harus lebih siaga. Tapi kapan terjadi mereka nggak bisa memprediksi, murni ciptaan Allah itu, takdir Allah. Gunung meletus, gunung Merapi. Makanya tadi Ustaz kok nggak pernah kedengaran ya di Jazirah Arab gempa gitu. Karena di sana nggak ada gunung Merapi, Pak. Ini secara ilmiahnya dan tidak berada di patahan bumi. Tapi kalaupun Allah takdirkan terjadi itu qadar Allah wa masya'afa'al. Ya, cuma di Indonesia kita memang berada di patahan bumi itu. Ya harus kita terima. Jepang, negara yang memang sudah ditakdirkan begitu Allah, sehingga dengan ilmu dan akal yang mereka Allah anugerah kepada mereka, buatlah simulasi-simulasi. Kalau ada bencana gempa begini, ada tsunami begini, bukan untuk menahan takdir Allah terjadi, tapi meminimalisir mungkin korban ataupun kerusakan. Nah itu khalifah, ya itu musibah yang tidak pernah bisa kita prediksi. Tapi ada musibah yang bisa kemudian kita dia terjadi karena ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Banjir itu akibat tangan manusia. Ya, pola hidup kita mungkin yang tempat yang tadinya resapan air hujan yang dibangun ya, perumahan, mal dan lain sebagainya, tidak ada lagi kemudian daerah-daerah resapan air hujan. Jadi ada itu, ya longsor, kayak pohon ditebang secara ulang-ulang, tidak ada lagi reboisasinya. Sudah tanah itu kemudian menjadi lapuk, tidak ada penahannya. Nah ini bisa karena ulah tangan manusia. Ya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, jangan menyalahkan langsung. Ini takdir Allah. Lihat dulu, ada nggak ulah tangan kita, ada nggak perbuatan kita yang menyebabkan itu terjadi. Ya, maka itu yang disebut minimal khalifah itu begitu. Bukan langsung dari sisi pemimpin politik saja. Kita ternyata khalifah bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, puncak kemuliaan manusia itu ketakwaannya. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia kata Allah di antara kalian di sisiku adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan di manusia itu karena takwanya. Allah
Allah menyebutkan, wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Laki perempuan itu sudah beda, ya. Memang dibuat berbeda oleh Allah supaya saling mengenal. Karena kalau sejenis mungkin nggak akan saling mengenal. Dibuat beda. Coba perbedaan laki-laki perempuan bukan hanya dari segi jenis kelaminnya, karakternya, sifatnya, pembawaannya itu sudah beda. Justru disitulah nikmatnya saling mengenal. Ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal. Luas akhirnya kemudian pergaulan kita, ya. Kan laki dan perempuan beda. Yang paling mendasar perbedaannya apa? Misalnya dari sisi cara berpikir saja. Perempuan itu berpikirnya eksploratif, ya, detail. Kalau laki-laki itu berpikirnya straight to the point, gitu ya. Kalau bapak butuh sepatu, mau beli sepatu, bapak datang ke toko sepatu, pilih warnanya, cocokin nomornya, jenisnya, bayar, udah selesai. Ibu kan nggak gitu. Kalau ke toko sepatu, ke toko sendal, kan diputar dulu, eksploratif. Gimana Pak? Udah ada yang cocok? Ada yang cocok. Ya udah bayar ya. Nanti dulu ayah. Kayaknya di lantai 2 ada lagi toko sepatu. Cek lagi ke lantai 2. Gimana Pak? Cocok itu? Ya bagus sih Pak. Ya udah, apa bayar ya? Kayaknya lantai 3 coba dicek dulu. Terus sampai lantai 7 itu kalau itu kan. Gak ada yang cocok semua. Balik lagi ke lantai 1 udah tutup. Lantai 2 tutup. Kan belanjanya itu sampai jam 10. Makanya saya sampaikan Pak, kalau ngantar belanja ibu-ibu cuma satu modalnya, sabar. Karena kalau dilawan berantem Pak, ya. Malah gimana sih? Udah ada belum sepatunya? Kata ibu, ayah ikhlas gak antar mama paling. Udah Pak, bapak sih jadi juru bayar aja Pak, gak usah. Ayah, mama mau belanja, iya. Ayah tunggu di sini ya, iya. Uangnya mana ini? Nanti datang ke ayah kurang ini, udah Pak. Oh bapak kayak gitu ahlul jannah, bapak ahli surga semua karena kan tertekan hidupnya. Ya, eksploratif Pak. Bapak butuh odol, gas lagi datang ke minimarket, ambil odol, bayar, itu straight to the point kan gitu Pak. Ibu nggak gitu, muter dulu walaupun yang keluar belanjanya odol-odol juga Pak. Karena memang eksploratif perempuan itu. Muterin dulu, Mak gimana sih kan mau beli odol? Nanti dulu takut butuh di rumah, padahal nggak beli Pak. Dia cuma untuk bandingin harga. Ya, lihat ini kok ternyata masih murah di online, lihat ini masih murah di online gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya keluar odol juga Pak. Nah itu dari sisi perbedaan itu, tapi ternyata kemuliaannya itu pada ketahuan, bukan di situ Pak. Ya justru untuk saling mengenal. Ya. Nah yang terakhir, dari sekian kemuliaan diri itu, bagaimana cara kita menjaga kemuliaan? Saya mengutip saja di surah Fatir ayat 10. Ya, ada 3 di situ yang menjadi kemuliaan karena waktunya. Kata Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Makanya kalau kita ingin menjaga kemuliaan diri kita, unsur-unsur tadi Pak terjaga, dekatilah pemilik semua kemuliaan, yaitu Allah. Ya. Apa saja kemudian yang harus dijaga? Di situ ada 3 Allah menyebutkan. 1, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalau bahasa kita, menjaga lisan. Betapa banyak harga diri seseorang jatuh karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, tidak bisa menjaga kata-katanya. Maka ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat thayyib itu yang harus dijaga. Ya. Kadang-kadang orang, maka kata Nabi, ada 2 lubang yang banyak menjerumuskan manusia ke neraka. 1, mulut, yang kedua kemaluan. Mulut di situ kan bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Tapi walaupun demikian,
lisan pun bisa mengantarkan seseorang ke surga, jelas. Tergantung apa yang dia keluarkan. Ya tadi terkait dengan kemuliaan dan kehormatan diri, terjaga manusia itu selama dia masih bisa menjaga lisannya. Ya, ada sebuah mahfuzat menyatakan ihfaz lisanaka atau salamatul insan min hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia menjaga lisannya. Mulianya seseorang karena terjaga lisannya. Tidak bisa menjaga lisannya, bisa dipastikan dia akan jatuh kehormatan dan kemuliaan. Coba, mungkin maksudnya dengan kalimat-kalimat yang baik, yang tidak baik ya, dusta, ya fitnah, adu domba, ya. Ini lisan Pak, yang bisa menjaga apa, yang bisa menjatuhkan seseorang. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan cara komunikasi verbal itu ya. Ada qaulan sadida, kata-kata yang benar. Ada qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik, yang mengandung kebaikan. Ada qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Ini kita kepada orang tua. Maka ayatnya itu kepada orang tua kan, wa qul lahum qaulan karima. Orang tua kita mungkin tidak setinggi kita pendidikannya, ekonominya tidak sesukses kita, tapi haram bagi kita untuk menistakan orang tua kita dengan lisan. Walaupun orang tua kita itu cuma lulusan SD, Pak. Kita mungkin bisa sampai S3 profesor. Walaupun orang tua kita nggak punya apa-apa di kampung, kita rumahnya mewah, punya segalanya, lisan. Ya, di dalam ayat maka qaulan karimah, berkata-kata dengan kalimat yang memuliakan orang tua kita, mengangkat derajatnya. Lisan, Pak. Karena harta kita nggak lantas bisa mengangkat derajatnya, tapi dengan kalimat yang baik, yang memuliakan. Ada qaulan maisura, kalimat-kalimat yang mudah difahami. Ada qaulan baligha, kalimat-kalimat yang membekas dalam hati. Ya. Ada banyak nasihat orang tua kita, ayah kita wabil khusus, pasti ada kalimat yang membekas di hati kita, tidak pernah kita lupakan nasihat dari orang tua kita. Dan yang terakhir ada qaulan layyina, kalimat-kalimat yang lemah lembut santai. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ketika harus berdakwah kepada Firaun. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyina, berkata-kata kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut yang santai. Kenapa? Firaun keras kepala, zolim, dilawan lagi dengan kekerasan dan kekasaran, nggak ketemu, Pak. Ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya Firaun itu mudah-mudahan ingat dengan kalimat-kalimat yang. Jadi kalau anak kita agak keras kepala, kalau dipaksa dengan keras lagi nggak terima. Ya, melawan lagi kan begitu. Maka qaulan layyina. Dan yang kedua, wal amal shalihu yarfa'u, orang terjaga kemuliaannya selama dia menjaga amal saleh. Orang yang berlaku amal saleh pasti terjaga kemuliaannya. Ya, bahkan definisi hidup yang sesungguhnya adalah ketika raga kita sudah tak bernyawa, tapi pahala masih terus ngalir. Itu definisi hidup yang sesungguhnya menurut saya. Karena kalau kita masih bernyawa begini beramal, oke, kan masih ada pahala. Tapi ini ada orang yang sudah puluhan ratusan tahun, raganya sudah tak bernyawa, bahkan sudah hancur, tapi masih terus pahala ngalir kepadanya. Itu kan karena amal saleh. Ya, maka coba mulai fokus pada amalan-amalan yang bukan terhenti pada saat kita hidup, tapi saat kita sudah meninggal, kita dapat passive income terus. Kita sih sudah tidur ya, maksudnya sudah tidak bergerak, tapi pahala masih terus. Amal saleh yarfa', dia akan naik kepada Allah dan tidak ditinggikan derajat. Ya, amal-amal saleh ya, wakaf, gitu kan. Itu mungkin sekali saja Bapak wakaf, tapi Bapak sudah nggak ada, Ibu sudah nggak ada, terus pahala masih. Ya. Dan yang terakhir, walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Orang akan terjaga kemuliaannya ketika dia menghindari dan menjauhi dosa. Karena orang bisa jatuh kemuliaannya Pak, karena melakukan dosa. Mohon maaf, diawali oleh Adam alaihissalam. Ketika sedang mulai maksiat dengan perintah Allah, apa yang terjadi tadi?
turun Adam itu kemuliaannya saat itu, dan secara fisik diturunkan oleh Allah dari surga, dikeluarkan dari surga, ya, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan, tidak taat dengan perintah Allah, tidak taat untuk menjauhi larangan Allah, lalu dilanggar oleh Adam, jatuh kemuliaan Adam saat itu. Maka Adam itu diturunkan, dikeluarkan oleh Allah maka ke muka bumi. Di bumi Adam itu berusaha lagi untuk bisa kembali pada kemuliaannya. Pada hakikatnya Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini untuk mengembalikan kemuliaan Adam, kita sebagai keturunannya yang saat itu sudah berada di surga, oleh Allah turun, ya, begitu turun kamu dari surga, ya, keluar maksudnya dari surga, jadi rendah saat itu. Maka beramal soleh Adam mulai dengan taubat, ya, Adam dan Hawa itu Rabbana zalamna anfusana, lalu kemudian terus beramal soleh supaya apa? Dikembalikan lagi oleh Allah ke tempat yang termulia. Itulah supaya sekarang ini upaya kita kembali ke tempat asal dari kakek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai 5.30 di jam saya 5.30, 5.31, ya, bisa 1 menit tarif. Yang itu saja Bapak Ibu kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemuliaan ini kita minimal dengan tiga hal yang tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir surat ke-35 ayat 10. Ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau langsung ditutup? Silakan. Mungkin udah waktunya bisa ditutup aja. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah. Kita akhiri saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kepada majelis.